Silakan. Masih 77. Ada yang terima ada yang mundur. Yang Untuk kemenang dari di daerah sendiri nanti mekanismenya bagaimana dan keberlanjutannya bagaimana pula? Ya, tentu keputusan 660, keputusan Menteri Agama 660 2021 ini sesuatu yang sebenarnya sudah lama kita tunggu, dan meskipun ini tadi Gus Menteri juga menyampaikan pahit, tetapi ini setidaknya juga membuat kita menjadi lega dalam arti menjadi pasti. Nah, ini yang pertama saya berharap agar keputusan ini bisa diterima dengan baik, dengan jernih, dengan semangat sebagai seorang mukmin yang ketika mendapatkan anugerah kita mendahulukan bersyukur, dan ketika mendapatkan ujian kita mendahulukan kesabaran, dan itu kebaikan untuk kita semua. Kita semua tentu tidak happy dengan keputusan ini, tetapi ini yang paling rasional, keputusan ini yang paling bisa dipertanggungjawabkan bahkan secara syar'i, di mana kewajiban menjaga keselamatan jiwa adalah keutamaan di dalam syariat agama kita. Keputusan ini di Jawa Tengah tentu akan segera kita sosialisasikan, meskipun informasi ini saya yakin juga dengan sangat cepat sudah diterima, didengar dan diikuti oleh warga Jawa Tengah, khususnya jamaah haji. Namun melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, melalui para penyuluh-penyuluh agama, kami akan terus mensosialisasikan ini dengan baik agar semua jamaah haji khususnya dan masyarakat pada umumnya bisa mengerti, bisa mengetahui ini secara lengkap dan bisa memahami keputusan yang diambil oleh pemerintah ini. Dengan adanya pembatalan ini, kalau kemudian di Jateng sendiri yang sebenarnya harus berangkat kemudian batal berangkat ada berapa orang? Ya, kita mestinya bisa memberangkatkan 29.916 jamaah ya, yang sudah 2020. ini kan 2020 yang harusnya berangkat di 2021. Karena ini tertunda, maka itu akan diberangkatkan di 2022. Jadi angka ini adalah angka 2020. Jadi ada 29.916 jamaah harusnya bisa kita berangkatkan, dan ini sudah kita persiapkan. Tadi juga sudah mendapatkan penegasan dari DPR bahwa kita sudah menyiapkan itu semua, tetapi karena memang pandeminya belum berakhir, Saudi belum juga memberikan keputusan tentang ini, maka untuk kebaikan semua pemerintah merasa perlu untuk segera mengambil keputusan ini agar semuanya bisa menjadi jelas dan langkah-langkah yang akan diambil lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dengan penundaan ini juga kondisi memperpanjang waiting list yang ada di Jawa Tengah juga, Pak. Artinya kalau misalkan sekarang mendaftar nih waiting listnya, dia bisa berangkat tahun berapa kira-kira? Ya, pasti ya, karena ini konsekuensi dari mundur menjadi mundur yang tadinya prediksinya mundur 1 tahun menjadi mundur 2 tahun. Maka hari ini kalau kita mendaftar itu antriannya menjadi 29 tahun di Jawa Tengah. Kalau terkait saran mungkin kepada jamaah-jamaah yang kemudian batal ini, apa sih yang mereka harus lakukan, Pak? Ya, yang pertama tentu kita mendahulukan bertawakal kepada Allah, bahwa pada hakikatnya semua yang terjadi kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan segenap stakeholder yang ada untuk penyelenggaraan haji terlaksana di tahun ini ternyata belum diridhoi oleh Allah untuk bisa terlaksana. Yang kedua tentu kita menjaga niat kita itu, niat berhaji kita itu dengan terus mempelajari, dengan terus melatih tentang pelaksanaan manasik haji, sehingga kemudian waktu yang ada ini bisa kita gunakan untuk kita bisa lebih memahami tentang manasik, tentang hikmah di balik manasik, tentang hikmah haji, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan makna pelaksanaan haji tahun depan itu dalam kondisi yang lebih baik. Kesempatanlah untuk kita terus belajar, untuk kita terus merenungkan, untuk terus kita bermuhasabah tentang pelaksanaan haji kita.
kemarin itu kan tahapan-tahapan untuk pemberangkatan haji kan sudah dilakukan Pak, termasuk juga apakah sudah vaksinasi juga. Terkait itu sudah ada belum? Ya, vaksin sudah. Jadi semua jamaah haji kita melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah kita lakukan vaksin. Jadi capaiannya sampai hari ini sudah di atas 23.000 dari 29.000 ini. Jadi kalau ini pemberangkatan normal sebenarnya kita optimis bisa kita selesaikan. Terkait dengan dana itu Pak yang dari jamaah, kemudian yang informasinya kan dari Menteri Agama kan bisa diminta kembali. Ya, prosesnya bagaimana? Ya, jadi dana ini tadi kita juga mendapatkan penjelasan dari Gus Menteri, dari Ketua Komisi 8, dari Ketua BPKH, jaminan amannya keuangan haji. Jadi uang ini adalah uangnya jamaah, maka pemerintah dalam hal ini sebenarnya bukan Kementerian Agama, BPKH yang mengatur ini, memberi keleluasaan kepada jamaah untuk memberlakukan dananya, dana hajinya. Yang pertama, dia bisa sebagaimana tahun yang lalu itu membiarkan tetap menempatkan dana hajinya itu, baik itu setoran awal maupun pelunasan yang besarnya untuk di Jawa Tengah ini sekitar 36 juta itu sampai dengan masa pemberangkatan tahun 2022. Kalau itu yang terjadi, maka nilai manfaat dari dana yang sudah dilunasi itu nanti akan diterimakan kepada jamaah yang bersangkutan di tahun 2022. Tentu akan ada perhitungannya. Atau kemudian jamaah punya pilihan, yaitu mengambil dana pelunasan dengan tetap menempatkan setoran awal. Jadi yang diambil hanya pelunasannya saja, bukan setoran awal. Dengan begitu maka yang bersangkutan masih punya kesempatan untuk diberangkatkan di tahun 2022 dengan nanti melunasi lagi pelunasan pada angka BPIH yang ditetapkan pada tahun berjalan tahun 2022. Atau pilihan ketiga, semua dananya diambil. Yang 25 juta, yang 11 juta pelunasan, secara umum itu 36 juta diambil. Kemudian konsekuensinya adalah dia kehilangan nomor porsi, nomor urut. Tetapi dananya bisa diambil utuh. Itu. Nah, kalau dia mau daftar lagi, selang waktu yang akan datang, maka dia mengikuti antrian dari awal. Atau bisa saya sebut ya, kalau kemudian bulan depan dia daftar, kira-kira antriannya menjadi 29 tahun yang akan datang. Itu kan yang 36 juta itu biaya yang kuota haji Indonesia atau yang haji plus Pak? Ini yang reguler, yang reguler ya. Yang kalau reguler, haji plus kira-kira sampai berapa Pak? Ya, waduh, angka haji plus itu kesepakatan antara jamaah dengan biro hajinya. Ya, jadi saya tidak bijak menyebut perkiraan ya, tapi itu. Okay. Nah, kalau kaitannya dengan embarkasi Pak, saat ini kan masih di Donodan ya. Kemungkinan untuk yang Semarang apa mungkin kedepannya akan juga bisa digunakan untuk ya, salah satu yang menjadi tujuan atau kebijakan Kementerian Agama adalah memperbaiki pelayanan. Salah satu pelayanan yang baik itu yang dekat, yang mudah, yang terjangkau, yang murah itu. Dan kalau kemudian Jawa Tengah ini ada lebih dari satu embarkasi pemberangkatan haji, saya kira ini pilihan yang menarik. Dan Semarang, kota Semarang punya peluangnya. Setidaknya di sekitar Semarang punya peluangnya. Jadi rencana untuk kota Semarang, ibu kota provinsi, punya embarkasi haji menjadi bagian dari obsesi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Tetapi kewenangannya tidak hanya ada di Jawa Tengah, itu ada di pusat. Kami terus berkomunikasi dengan pusat, kami juga berkomunikasi dengan Pak Gubernur agar nanti juga dengan tokoh-tokoh agama kita berusaha agar di Jawa Tengah ini ada lebih dari satu embarkasi sehingga jamaah haji itu mendapatkan pelayanan lebih baik lagi karena jarak antara base camp-nya dengan rumahnya dengan embarkasi itu tidak terlalu jauh. Nambahin sedikit terkait yang pengambilan dana pelunasan tadi Pak, itu mekanismenya bagaimana? Yang bersangkutan itu membawa bukti-bukti pelunasannya itu dengan mengajukan, memberitahukan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat dan nanti dia berhubungan dengan bank
tempat dia dulu menyetorkan itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.